Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah Syekhul Barokah wal Karomah, guru dan orang tua tercinta yang semoga senantiasa barokahnya Allah ciprati kepada saya dan jamaah semuanya, yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap santri wasantriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, imam-imam manaqib dimanapun berada, wabil khusus guru dan orang tua, semoga oleh Allah selalu diberikan barokah, kesehatan, tambah panjang umur, ditambahkan mustajab doa-doanya oleh Allah. Apa yang beliau programkan Allah sukseskan, wabil khusus program Jekoneng Sekoneng Al-Baghdadi ini semoga Allah sukseskan, mendatangkan tambah barokah bagi seluruh jamaah khususnya dan bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Sebab barokah beliau, ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab kita semua sama ditambah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala niyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah waridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Syukur kepada Allah, salawat serta salam terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebab barokah kita semua masih ditakdirkan di dalam nikmat istiqomah. Walaupun di minggu ini banyak sekali kisah ya, yang dimana kita semua harus kehilangan daripada salah satu tokoh pengasuh Majelis Dzikir As-Sunnah Al-Baghdadi, dan beliau pun yang menjadi salah satu donatur ya, donasi untuk mushola kita ini, yaitu Ibu Hajah Sutinah binti Durosid, yang di hari Sabtu kemarin beliau telah berpulang ke rahmatullah, istrinya Abah Haji Napin Al-Baghdadi ya, karena beliau memang sudah sakit sejak lama, dan malam Jumat juga sempat didoakan khusus meninggal dunianya di rumah sakit RSUD Karawang di malam Sabtu subuh. Alhamdulillah, kita semua turut ikut mendoakan jamaah manaqib khususnya yang ada di Desa Solokan, dan kita pun di malam Kemis ini, di malam istiqomah pun kita doakan juga, kita khususkan semoga almarhumah Allah ampuni dosa-dosanya, dikumpulkan ruhnya bersama barisan para kekasihnya Allah sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tempatkan di tempat yang mulia di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah, dan anak cucu keturunannya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi barakati ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Juga saya minta Fatihah ya untuk uminya Umi pun sama, beliau hari Sabtu kemarin
masuk rumah sakit. Jadi habis nguburin Mbah Haji Napin, ada kabar Umi lagi pada nungguin ambulan, terus HP-nya mati. Jadi kan kita pada panik, jam 1 langsung berangkat ke Banten. Begitu mau masuk tol, ternyata baru mau dirujuk dari puskes ke rumah sakit. Dikirain meninggal. Makanya Uminya habis nguburin istrinya Mbah Haji Napin, begitu turun di sini langsung pingsan. Saya nyari mobil langsung, mobilnya Haji Asep langsung ke Banten. Katanya sampai pintu tol baru masuk rumah sakit. Dan alhamdulillah tadi sore sudah pulang. Semoga Allah berikan sehat panjang umur, diberi tambahan umur yang barokah, khususon Umi Hajah Fahriyah bibarakatil ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Syukur kepada Allah, sholawat serta salam terhadir kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, juga wabil khusus Pak RT Caca, ya, aparatur pemerintah desa Telaga Jaya, semoga desa ini sebab adanya istiqomah setiap malam Kamis dijadikan desa yang ditambahkan rahmat dan barokahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para tokoh, para alim ulama, mobil khusus Bapak Haji Kamad, juga para tokoh yang jauh datang dari Muara Pecah, Muara Gembong, Bekasi. Tadi pun Haji Madi juga mau bawa rombongan 30 motor, cuman karena Citarumnya banjir, sulit aksesnya. Jadi insya Allah beliau nanti datang pas malam Kamis Kliwon depan. Nah, kalau Jekoneng ini kita undang di sini 460 pendaftar, dan yang baru ikut pelatihan itu baru 110. Bukan berarti yang sudah daftar nggak dapat, tapi kalau orang yang nggak pernah nongol, siapa yang mau ngurusinnya dan siapa yang mau diurusnya? Betul apa enggak? Karena ini program real, program valid, bukan program main-main. Dan kita pun jangan ibarat orang mancing, jangan seperti ceblung. Betul apa enggak? Jangan seperti orang ceblung, mudah-mudahan. Doa itu jangan pakai mudah-mudahan. Kalau yakin, yakin. Kalau ragu, jangan pernah bilang yakin. Betul apa enggak? Sama dengan menjalani hidup. Yakin kamu menjadi petani, kamu harus yakin, jangan pernah ragu. Berarti takdir kamu menjadi petani. Kalau jadi kiai setengah-setengah, kiai gaji nggak dapat. Betul apa enggak? Kalau yakinnya setengah-setengah, waduh nggak jadi kiai bangkrut nanti. Betul apa enggak? Alhamdulillah kita punya Allah. Betul apa enggak? Apalagi di bulan ini, di bulan Muharram, bulan di mana banyak kisah para nabi dan rasul yang diangkat dari segala bentuk kegelapan dan kerungsingan. Semoga keberkahan di bulan Muharram ini, kita yang kegelapan pikiran Allah terangi kembali, kita yang kegelapan hati Allah terangi kembali, kita yang sedang diuji sulit ekonomi Allah lancarkan kembali, kita yang diuji oleh Allah dengan hal apapun semoga bisa melewati semua ujian-ujian hidup. Karena yang namanya orang hidup yaitu tadi pasti akan mati. Betul apa enggak? Pasti akan mati. Sama dengan istrinya Abah Haji Napin malam Jumat itu kan, saya mimpin dzikir di Solokan. Saya bilang, Mbak Haji, kita khususkan aja udah Fatihah yang terbaik dari Allah. Akhirnya manakiban Fatihahnya 33. Saya bilang ini manakiban kita terakhir berjamaah dengan almarhumah, dengan Bu Haji, dengan Mah Haji. Saya bilang akhirnya manakiban khusus malam Jumat. Kan benar, malam Sabtu habis Isya dibawa ke rumah sakit, jam 3 subuh Mbah Haji WA, Mah Haji sudah minta maaf. Terus uminya di sini mimpi, Mah Haji minta maaf, terus dia pamit, mimpi. Saya nggak tidur, kalau saya nggak tidur kan sampai pagi malam Sabtu. Ya udah jam 6 langsung ke sana. Sana nungguin jenazah jam 9 pagi baru sampai, dan dikebumikannya jam 1 siang. Pas gitu Umi ada kabar
Umi sepuh katanya kalau teteh nggak pulang nyeselnya seumur hidup. Sekarang kita lagi pada nungguin ambulan, HP langsung dimatiin, siapa juga panik. Lagi nguburin mayat di sono, udah mau pingsan aja, bentar dulu ini nguburin belum kelar. Nah, akhirnya buru-buru nyampe ke sini, udah pingsan dia di sini. Udah cinta getak lagi ada Mas Dika bingung gitu kan. Akhirnya buru-buru saya pinjam mobil aja Asep ke foto. Udah Ci, mobil sini, saya mau antar Nomi. Nyampe sono jam itu ya di jalan, waduh pingsan dulu di jalan. Nyampe, saya bilang saya udah izin ke Abah Junaidi malam minggu nggak bisa istiqomah karena saya penceramah pertama kan. Saya izin ke Abah, mertua meninggal, Koki Bambang, mertua meninggal, Koki Nas, mertua meninggal. Itu ada lucu-lucunya aja, ada itu. Kalau Ustadz Suradi, saya ngabarin, Ustadz bilangin ke Adi MC, saya nggak bisa ngisi ceramah, tahu nggak ada penceramah sore. Begitu nyampe terminal pintu tol Harumajaya, saya kan curiga lah, ini kakak ipar gak ada miss call. Kalau mertua meninggal kan udah 2 jam kemudian kan, gak ada miss call. Saya lihat statusnya, lah statusnya biasa, coba dibuka HP-nya, telepon lagi. Wah, taunya nungguin ambulan mau dirujuk dari puskes ke rumah sakit. Masya Allah, itu baru kita tenang. Di tol itu baru kita tenang. Nyampe udah langsung kita ke rumah sakit. Rumah sakit namanya Rumah Sakit Arafik, artis Arafik itu ya, di lantai 8. Langsung ke lantai 8 jam 12 malam udah saya bacakan manakib. Langsung sadar, sehat. Belum nih, sehat panjang umur. Karena anak kecil kan nggak bisa naik, gantian saya dulu penakiban baru terus uminya gantian naik. Udah kita pulang ke pondoknya Umi. Udah Umi di sini dulu, Abi mau pulang. Gak bawa mobil orang juga ini. Tenang saya bilang. Emang itu luar biasa. Akhirnya di tol itu saya ngabarin lagi ke Abah ya, ke Kiai Nasrullah, Kiai mohon maaf bukan meninggal Kiai. Itu Kiai Bambang. Katanya tawa dia. Masya Allah, itu panjang umur berarti Kiai kalau begitu katanya. Amin. Ya Allah ya Rabb. Kan luar biasa itu. Betul apa enggak? Nah itulah, 2 hari 2 malam saya nggak tidur bawa mobil itu. Lalu situasinya panik. Nah jadi mudah-mudahan ya minggu besok udah ada uminya insya Allah sebelum Kliwon ya. Kita besok malam Kamis Kliwon, sekaligus saya ada niat. Saya kan udah nggak ada orang tua ya. Walau ya santunan yatim, ayo doang di sini yatimnya santri. Ya kalau kita nanti santunannya jompo. Saya udah hubungin tadi RT, nanti kita santunan jompo teh. Ngalap berkahnya bulan Muharram, biar kita kecipratan barokah. Allah angkat semua keruwetan kita, Allah angkat semua kesulitan kita, karena bulan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu semoga jamaah pun semuanya sehat panjang umur. Kalau ada yang sakit Allah cabut penyakitnya. Kita doakan keluarga saudara kita kalau ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dengan istiqomah yang yakin, semoga semua cita-cita kita, harapan-harapan kita dikabulkan oleh Allah. Karena istiqomah itu niat kita. Jadikan itu niat kita yang kita rasakan bahwa ini keinginan Allah. Jangan merasa keinginan diri. Kalau keinginan diri nanti perangnya dengan hajat. Betul apa enggak? Kalau hajatnya belum dikabul-kabul, ujung-ujungnya merusul lah. Tapi kalau dirasakan istiqomah ini keinginan Allah, maka katanya Allah al-istiqomati khair min alfi karomah. Melalui hadis qudsi Rasul bicara istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Jadi kalau kita sudah diistiqomahkan, maka kecipratan barokah yang lebih baik dari 1000 keramat. Bayangkan 1000 keramat itu luar biasa. Wali Songo keramatnya, kita datang ngalap barokahnya baru 9 keramat. Seluruh pulau Jawa kita zarohi makam para aulia gak cukup. Betul enggak? Gak cukup kita waktu hidup umur kita menduduki 1000 keramat itu sulit. Betul enggak? Sulit.
kecuali dengan istiqomah. Nah, kalau sudah dengan istiqomah, ya nanti dilihat saja, dengan istiqomah terus berubah, kehidupannya berubah. Bukan berarti kita hidup nggak ada ujiannya. Ujian hidup mah sunatullah. Betul banget. Setiap orang, jangankan manusia biasa, Nabi diuji, wali diuji. Nabi Ibrahim di bulan Muharram begini dibakar api 40 hari 40 malam, tapi diademkan api itu oleh Allah dengan membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Nabi Yunus di dalam perut ikan dimuntahkan ketika dia baca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di bulan ini juga Nabi Musa dikejar Fir'aun di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun beserta bala tentaranya. Nabi Musa hanya dengan memegang sebilah tongkat, dipukulkan tongkat ke laut, laut terbelah. Selamat Nabi Musa. Di bulan ini juga namanya bulan Muharram. Nabi Yusuf selamat dari fitnah. Nabi Yusuf di bulan Muharram juga. Bayangkan bersama belasan keluarganya, saudaranya sendiri dicemplungin ke sumur. Nabi Yusuf diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram. Makanya di bulan Muharram apa disebutnya ya, bulan Suro ya. Sebenarnya mah orang hajatan tuh nggak boleh. Ini tuh bulan sakral, bulan kesedihan, di mana ada cicit Rasulullah ya yang habis-habisan Sayyidina Husain alaihissalam. Nah ini di bulan Muharram, tahun kesedihan disebutnya Muharram ini. Makanya harusnya senangnya berbagi, sedekah, betul enggak? Tolak bala. Kita harus tahu, kalau orang tua dulu mah ada larangan hari, larangan bulan, larangan tahun. Nah kalau anak sekarang mah ya apa dilabrak bae. Betul enggak? Betul enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kalau anak sekarang, kalau kurang-kurang nggak bedanya begini dah. Kita kalau ya anak sekarang kalau nggak ada ngaji dari maghrib ke isya, kan kalau orang tua dulu mah ada sandekala. Tapi kan paling enak-enaknya keluar jalan bawa motor, jalan-jalan itu pasti habis maghrib yang paling enak. Ntar pulang-pulang jam 8. Bener apa enggak? Paling enaknya itu. Padahal nggak boleh. Aturan mah begitu maghrib zikir dulu dah, ngasok dulu dah di rumah sampai isya ya, makan, habis makan makanan reda ya, ngalir ke badan, ganti ngopi dah, rokokan dulu dah, wah malas wiridan mah. Orang tua dulu mah dipakai bener karena itu pergantian antara siang dan malam. Betul banget. Di situ kita melihat tanda-tanda kuasa Allah yang nyata bahwa kita nih ya, kalau kita cerita hidup ini, kita sekarang kumpul malam Kemisa, nanti nih satu-satu pada hilang, tahu mati, tahu orangnya nggak ada. Betul enggak? Nah, manfaatkan waktu ketika kita bersama di dalam zikir dan doa dengan kehusuan kepada Allah, agar terbuka tabir penutup hati, tabir penutup kehidupan kita, dari yang kurang barokah menjadi tambah barokah. Paham apa tidak? Jangan banyak tidur sore, karena kalau pengen tidur kenyang nanti udah mati juga kenyang tidur mah. Betul banget? Udah kenyang tidur mah udah mati ge. Betul banget? Coba bayangkan kalau saya renungkan dalam-dalam, ya Allah, iya ya, ketika orang kalau sudah di rumah sakit, wah tiada daya. Betul banget? Duit berapa nggak bisa membeli, nggak bisa mudah membeli kesehatan. Betul banget? Tapi kadang ketika kita diberi sehat ya belagu pan, mentang-mentang masih sehat. Bener banget? Nah, ingat sakitnya. Mending aja ketika kita sakit kita sudah punya bekal pendekatan diri kepada Allah. Ketika kita mati sudah punya bekal pendekatan diri kepada Allah. Maka lewat Sekone Al-Baghdadi ini jangan dilihat Sekone-Sekonenya, tapi nilai silaturahminya ini yang akan luar biasa. Saya bilang sama Madani, kalau kita undang, jangankan
500 orang, 100 saja makmur ini kampung. Betul enggak? Tapi harus kita pikirkan juga konsumsinya. Betul enggak? Orang datang itu harus kita jamu. Bener enggak? Apalagi yang jauh. Nanti sudah berjalan, sudah pada punya motor, sudah punya usaha, sudah punya penghasilan harian. Betul enggak? Insya Allah gak diundang pun itu akan datang dengan sendirinya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka dari itu lewat Cek-Koneksi Al-Baghdadi, orang muara pecah yang tadinya nggak tahu kali hasil jadi tahu. Dari Pulau Mandang, dari Cikarang, dari Cikampek jadi tahu. Oh, kali asin. Benar banget. Oh, Kiai di situ tempatnya. Kalau malam ping. Karena udah mulai mesin lembing begini. Alhamdulillah. Tapi terus istiqomah, terus istiqomah. Jangan pernah kita hidup itu jangan dibanyakin yang namanya ngerusula. Mau ngerusulain apa? Betul enggak? Ya kayak Baji Napin kemarin malam 3 hari ini, Abah hujan bah, udah gak usah pulang bah, pulang subuh aja. Saya nggak ada temennya ini, biasanya ada mahaji, rumah gede begini, pelangak, promo gitu ya. Itulah Baji, saya bilang. Makanya istri itu nggak usah ngatur takdir suaminya, nanti juga waktunya pisah ya pisah. Betul banget. Yang penting petiklah kebaikannya. Betul banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan. Rumah tangga itu harus saling harus saling doa mendoakan. Harus saling dukung satu dengan yang lainnya, harus saling support, saling memberikan semangat. Toh kalau sudah waktunya mati ya mati. Betul enggak? Dibawa ke rumah sakit mahal sekalipun sudah nyadangin uang mau ratusan juta, nggak ada nilai itu uang. Betul enggak? Kalau yang susah, yang miskin, ya matinya juga sama, disesuaikan sama Allah kebutuhannya. Kadang yang susah mah puyeng-puyeng dikit, obatnya kayak bodrek. Betul enggak? Kalau orang kaya kan dikit-dikit bawa ke rumah sakit, dikit-dikit. Ya kayak Umi kan kemarin bawa ke rumah sakit Arabik ya. Berapa itu? 5 hari juga. Ya karena memang semua diadakan oleh Allah. Disesuaikan. Kita pun sama, hidup jangan khawatir. Ya Allah ya Hayyu Qayyum, Allah Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Kita hidup ini di dalam daya kekuatan Allah. Yakin itu, di dalam daya kekuatan Allah. Jangan pernah kita ragu menjalani hidup ini. Betul banget? Sama dengan program Cek-Koneksi ini. Kalau kita dikasih fasilitas saja kita ragu, apalagi kita nggak punya modal. Betul banget? Kita dikasih modal aja usaha nggak bisa ngejalaninnya, apalagi nggak dikasih modal. Betul banget? Allahumma sholli ala Muhammad. Sama dengan tikir manakib ini sudah terpercaya, sudah diyakini betul-betul oleh guru dan orang tua kita, insya Allah bisa menjembatani kita semuanya kepada keadaan yang lebih baik. Bagi yang ditakdirkan diberi keyakinan dan cinta oleh Allah. Yang gak ditakdirkan mah susah. Betul banget? Bagi yang ditakdirkan, betul banget? Orang kalau sudah ditakdirkan ya, ibarat orang rumah tangga, biar tiap hari makan nasi sama garam ya memang sudah takdirnya, ridho saja. Betul banget? Sama dengan kita mengamalkan sesuatu. Walaupun kita diuji susah melulu, kalau memang diberi cocok oleh Allah mengamalkan amaliyah yang Allah takdirkan tadi, tetap gak ada yang namanya perasaan merusuh segala macam. Yang ada kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah. Nah, makanya jadikan istiqomah ini adalah kenikmatan kita di dalam ibadah kepada Allah. Kalau kita ngandelin ibadah yang lain, ya nggak bisa kita jadikan tolak ukur. Betul banget? Tapi bersama manakib penting aja nyantol kepada ulama walinya Allah. Ibarat gerbong mah ya kayak aset begini nyantol nih. Ya, umpama gerbong kereta paling belakang kan yang penting nyantol. Bener gak sih? Yang penting nyantol. Kalau gerbongnya nyampe Jakarta, nyampe gak ke Jakarta? Nyampe.
Kayak kemarin saya bawa mobil, Umi ya pingsan dulu. Kalau orang tua meninggal, saya bilang, saya itu udah nggak ada ibu bapak, gak pernah saya cerita apapun. Gitu. Mau enak mau nggak enak sudah nggak ditakdirkan lagi. Kalau orang tua meninggal, anak jangan panik. Kalau anak panik, siapa yang ngurusin? Udah nggak usah panik, ujung-ujungnya nyimas belum makan dari pagi kan gitu kan di mobil. Akhirnya kan sadar. Nah kalau kamu mau pingsan saya turun nggak berjalan tol di sini. Gitu saya bilang. Kalau orang tua meninggal kan masih belum ada kabar lagi kan, belum ada kabar lagi. Jangan dibuat panik. Apa yang dibuat panik? Kadang kan kita begitu. Biasanya kan ibu-ibu, giliran laki balik gak dapat duit, ibu-ibu yang rungsing. Betul banget. Lah ujung-ujungnya laki dimarahin, berantem dah. Kebayar kagak tuh utang, berantem iya. Betul banget. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama saya bilang, ayo coba kalau kamu panik nih sini. Ini kita baru masuk tol. Yang ada nanti saya bawa mobil kencang, nanti kalau ada apa-apa gimana di jalan? Betul enggak? Jangan dibikin panik, santai, tenang. Makanya kalau anak orang tua meninggal, kalau bisa jangan netesin air mata. Tuh. Betul enggak? Nah kalau ibu-ibu mau udah biasa ngejebek. Bener bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi kitanya jangan panik. Kalau kita anak malah panik lah, nanti siapa yang ngurusin? Betul banget. Nah kayak Pak Haji Napin kemarin, istrinya meninggal. Lah kita jenazah sudah duluan. Lah ini kemana Pak Haji, ngiringin ambulan belum nyampe. Lah beli nasi uduk di Batu Jaya. Ya Allah ya Rob, itu Pak Haji Napin beli nasi uduk. Ada kali setengah jam kita Manurah Karyo Lurah Hasan pada nungguin. Iya itu. Kemarin bajian pun gua taunya mobilnya mati, habis beli nasi uduk kagak bisa dihidupin, akhirnya tekor, mobil baru. Lah orang lagi ngiringin jenazah, laki pakai segala nyarap dulu di Batu Jaya, tapi matiin tuh mobil sekalian. Nanti orangnya kalau ditanya aja nanti. Lah begitu. Nah itu, justru saya seneng lah ini begini nih, betul enggak? Lah iya katanya, habis gimana Pak? Udah maunya Allah kata Pak Haji. Gitu. Ya saya belum makan dari kemarin sore katanya. Kata Pak Haji. Ya sudah Pak Haji. Tapi kan keluarga yang lain, waduh ini benar-benar katanya orang. Nah itulah. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, kita nggak bisa usul lagi sudah sama Allah. Nggak bisa. Yang harus kita lakukan, urusin yang benar. Betul enggak? Urusin yang benar. Orang tua jamaah sama, urusin yang benar. Ditakdirkan sama dengan jadi kiai punya santrinya benar banget. Lah habis gimana sudah ditakdirkan? Lah kudu dijalani dengan ridho. Betul enggak? Lah kalau dijalaninya panik berusulah, waduh berantem dulu apa murid. Betul betul. Alhamdulillah. Semoga semuanya diberi sehat panjang umur oleh Allah. Ya, jamaah semuanya kita zikir kepada Allah. Mari kita ngalah.